Ini ceritaku soal ganti aki mobil, aki kendaraan, karena udah sempet cak cek nggak mau naik. Daripada repot, nanti lagi di luar kota, lagi pagi-pagi butuh cepet, akhirnya nggak bisa buat starter mobil, akhirnya diganti. Nah, dalam proses penggantian ini aku juga belajar sekalian sama mekanik akinya, yang dia bilang kalau aki itu ada rangkaian kelistrikan, yang aku bilang itu segitiga rangkaian kelistrikan ya. Yang satu itu akinya itu sendiri, yang kedua itu dinamo pengisian, dan yang ketiga itu dinamo starter mobilnya. Kalau akinya bagus, dinamo starternya udah agak rusak, itu kerja aki juga bakal berat. Efeknya apa? Efeknya akinya juga jadi gampang soak. Atau sebaliknya, ketika dinamo starternya masih bagus tapi akinya soak, itu efeknya juga dinamo starternya nanti juga bisa ikutan rusak. Terus satu lagi, dinamo pengisian aki itu kalau rusak, kalau ampernya itu kelebihan lebih dari 13 dan itu sudah tidak bisa ditoleransi, misalkan sampai 15, itu untuk pengisian juga berlebihan, nanti juga akinya juga bakal cepet rusak. Jadi segitiga ini emang harus semuanya itu seimbang. Starternya bagus, akinya bagus, terus kemudian pengisiannya juga bagus, biar semuanya itu seimbang. Kalau salah satu ada yang rusak dan nggak segera diperbaiki, itu akan ngerembet ke yang lainnya. Pada akhirnya nanti kita harus perbaikin ketiganya itu, dan itu butuh dana yang nggak sedikit. Jadi kalau ada mulai akinya rusak, akinya udah mulai soak, mending diperbaiki satu-satu. Akinya mulai soak diganti biar nggak merembet ke yang lain. Atau misalkan dinamo pengisiannya ampernya udah nggak bagus, itu juga silahkan diperbaiki biar nggak ngerusak ke komponen yang lain. Ini ceritaku, seperti apa prosesnya, lihat sampai selesai. Cek emang akinya sudah rusak. Dari health kesehatan 31%, minimal kesehatan dia 80%. Terus untuk warna indikator di sini warnanya merah. Dari hasil keterangan replace artinya rusak. Kalau di aki masih bagus harusnya ya di atas 80%, dan lampu indikator warnanya hijau, dan di sini harusnya keterangan good. Tapi ini replace. Memang akinya aja sih yang rusak ini. Udah waktunya ya mas? Iya udah waktunya, lain-lain soalnya masih normal. Oke. Usia juga udah 2 tahun lebih tuh mas? Iya hampir 3 tahun akinya. Nah, di sini pakai GS versi yang kalsium. Kenapa pakai ini? Karena ampernya itu 55 ampere. Ini lebih gede daripada yang sebelumnya karena di kendaraanku udah pakai yang namanya subwoofer tambahan. Jadi kalau udah ada subwoofer tambahan memang butuh yang ampernya lebih besar. Kalau yang masih standaran nggak ada tambahan elektrik lainnya, sebenarnya pakai yang standaran, pakai 45 ampere itu masih cukup. Nah ini yang sebelumnya ini pakai 45 ampere. Kalau dari catatan yang ada di akinya itu terpasang 6 Agustus 2023. Hari ini itu bulan April 2026. Berarti 23, 24, 25 itu 2 tahun. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Berarti 2 tahun 8 bulan. Itu udah lumayan banget. Bedanya reganya beda ya mas, berarti ya mas? Dari dimensi ini memang sama, Iya. kayak 45, tapi dari segi kayak bobot dia jauh lebih berat. Powernya lebih gede. Jadi ibaratnya komponen sel baterainya dia lebih rapat gitu. Oh iya. Yang 45 ini 55. Tapi ini berarti kecenderungannya lebih aman daripada itu ya mas? Ini ditambah karo kayak sih ya. Di upgrade, maksudnya sudah ada tambahan, memang harus dipakai yang pakai ampere lebih besar gitu. Dia lebih awet. Berarti aki ini sudah ya siap menerima ya eksternal mobil itu lah. Gue lupa apa mas? Ini indikator aki.
Untuk harganya itu di tahun ini, tahun 2026 bulan April, untuk tipe yang tadi harganya Rp1.294.000. Itu udah termasuk dengan tukar tambah aki lamanya ditinggal. Aku nggak bawa pulang, itu dibawa sama mekaniknya. Itu tadi bilangnya dihargain 199.000 ya. Jadi kurang lebih kalau nggak ditukar tambah, beli aki seri yang tadi GS apa ya namanya tadi yang kuning yang emas, itu pokoknya jadinya Rp1.294.000.